Kalau saya bilang sama sebenarnya, tapi ketika tong serahkan tong jari-jari untuk dilipat, tong lutut untuk sentuh tanah itu pasti yang tuh perhitungkan terhadap air mata dan tutup lutut yang Tuhan terperhatikan. Saya bernama Revalino Walewangko, angkatan 31, latihan kampus Manado. Dan saya ladang penginjilan itu di Mamuju, Sulawesi Barat, di agak pedalaman. Dan yang saya mau saksikan di sini adalah ketika Tuhan campur tangan saya dengan Sapantar punya pelayanan waktu di sana. Jadi tong berangkat dari kampus itu, tong berangkat ke sana butuh berapa hari sekali. Tong naik mobil, naik motor, bus, baru jalan kaki lagi lumayan sekitaran 6-9 jam jalan kaki baru tiba di tempat itu. Dan waktu kita tiba di sana ternyata kita misionaris pertama yang dikirim ke sana. Belum ada misionaris yang pernah melayani di sana. Kita pelayanan di sana lumayan sulit untuk menyesuaikan dengan dong punya bahasa ini, karena lu kan masih pakai rata-rata dong masih pakai dong bahasa ini, bahasa kampung ini, bahasa daerah masih sulit juga untuk pakai ini bahasa Indonesia tuh. Akhirnya pas sekitaran 1 bulan di sana atau berapa minggu begitu, ada satu ibu yang dia satu keyakinan dengan kita tuh. Saya baru mama dia cerita ke saya, dia bilang begini, saya pernah mimpi ada 2 orang yang datang di kampung ini dan dong itu bawa berkat di kampung ini. Dong bawa berkat, dong usir semua orang-orang jahat di sini, semua orang-orang jahat yang buat hal-hal yang terbaik di kampung ini, dong bantu untuk usir begitu. Dan sering berjalannya waktu, kita pelayanan sudah mulai lebih akrab dengan mereka, kita pergi ke kebun dengan mereka. Dan di sana ada satu bapak desa dia. Ternyata di kampung itu dia banyak praktek-praktek yang salah begitu. Entah dalam ilmu ataupun dalam dia punya sosialisasi dengan masyarakat. Ya, bisa dibilang dia suka ambil-ambil sesuatu, makan. Bilang katanya dia punya ilmu, jadi ini kah, jadi itu begitu. Nah, jadi dan satu kali kita dengar dia buat sesuatu yang masyarakat juga tersenang. Akhirnya dia bilang ke tong bantu, entah mau kasih sadar ini tentu yang satu ini, atau bantu dia, kita bantu masyarakat untuk kasih keluar dia, maksudnya kasih dia pun salah semuanya tuh. Tapi itu benci orang ini, itu tetap melawan dia karena dia juga berpengaruh di desa tuh, dia juga salah satu tokoh agama di situ. Itu lawan dia, doakan dia, sering duduk cerita di dia. Walaupun tuh sudah dengar banyak cerita tentang dia, baru ya. Dan pada satu kali dia buat sesuatu lagi yang memang tidak termasuk akal ini, termasuk di akal ini. Jadi Pace ini dia buat satu kasus lagi yang memang sudah bisa diterima oleh masyarakat, karena itu kasus memang terbaik sekali, menyangkut 2 jenis manusia dan binatang begitu. Baru dong minta pas itu masuk kita dong dapat dengar tuh ya bagaimana punya masyarakat dong berusaha sekali untuk usir ini Pace deh. Baru akhirnya cari-cari jalan, kita cuma bisa berdoa saya ke Tuhan untuk mengarahkan masyarakat semua, terlebih ini yang satu keyakinan yang kita ini setiap ibadah kita berdoa, saya doakan dia supaya dia bisa, entah dia bisa bertobat atau Tuhan buka jalan lain untuk bawa dia dari tempat itu, kasih keluar dia. Dan akhirnya satu kali
ada rapat desa untuk memang kasih tahu semua dia busuk, dan akhirnya singkat cerita dia harus diusir dari tempat itu. Dan ketika dia diusir dari tempat itu, saya terpikir lagi yang macam yang tadi kata-kata ini, ada mama satu kata-kata dia bilang, tong bawa berkat dan tong usir semua masalah yang ada di situ. Yang mimpi nih. Dan ternyata masalah yang terbesar di kampung itu Paci itu sudah yang dia punya troublemaker di situ. Dia pembuat masalah di situ, Paci itu sudah. Baru akhirnya Paci itu dia keluar dan tong punya pelayanan. Tuhan buka dengan luar biasa. Kita buka kelompok kecil itu yang tadinya awalnya ini majelis. Ternyata mungkin Paci itu juga yang bilang ke majelis satu untuk bilang ke semua masyarakat tidak boleh ada yang pergi di itu. Anak dua itu punya kegiatan. Ini kegiatan Alkitab ini tuh. Bikin kelompok kecil tuh. Baru dari larangan itu, ketika kita membuat pertama itu, dapat info bahwa orang-orang ini tidak mau datang karena ada yang pergi jalan di rumah-rumah untuk kasih tahu bahwa jangan ikut. Tapi ada satu yang menarik, dia ini seorang majelis juga. Dia hadir. Saya juga kaget dia hadir, dia ikut, dia duduk sampai tenang, dia perhatikan juga dengan baik dan sampai selesai. Akhirnya tong bikin janjian lagi untuk tong bikin setiap minggu, setiap hari Kamis kalau tersalah waktu itu. Dan akhirnya tong bikin, dan setiap minggunya, setiap pertemuan itu pasti tertambah satu keluarga, satu orang. Jadi kayak Tuhan memang dia buka jalan dengan apa yang terjadi begitu. Ketika tong jalani itu kelompok kecil, akhirnya kelompok kecil itu semakin minggu, semakin bulan, semakin banyak orang yang datang. Akhirnya tong bikin terus sharing Alkitab di situ, tong buka tanya jawab. Akhirnya dong tanya, tong jawab, tong tanya kira-kira pembahasan apa. Dong yang kasih, bisa bahas ini kah? Bisa bahas ini. Peran Roh Kudus atau tong yang request ini, tong mau bahas apa? Karena tong buka pertanyaan kira-kira di pertemuan yang berikut tong mau bahas apa ini. Akhirnya itu berjalan dan terasangka-sangka Tuhan bawa orang di titik itu, titik dimana tong diizinkan untuk buat KKR. Itu belum di akhir pelayanan, masih ada berapa bulan, 2 bulan ke 3 bulan. Jadi masih bilang masih di pertengahan pelayanan tong bikin KKR. Ya, tong bikin KKR dan kaget begini, ada banyak tantangan juga untuk tong buat KKR sana, izin dan lain sebagainya. Kembali itu cuma bisa berdoa karena masyarakat memang terlebih yang satu kepercayaan sama kita ini, dong mau sekali untuk buat KKR ini. Dan di tempat itu terada bangunan gereja. Dan Tuhan izinkan juga kita untuk lebih bergumul untuk mau ada bangunan gereja sana. Dan ketika sebelum kita turun itu, gereja di ada bangunan fisiknya ada, walaupun dia punya fasilitas belum lengkap waktu turun. Tapi sekarang lihat dan sedengar itu gereja luar biasa. Gereja itu berdiri, kursi-kursi ada dalam, kursi plastik di tengah hutan ini luar biasa. Jadi karena Tuhan sudah jalan. Dan waktu Tom bikin KKR itu terasangka juga, ternyata dari kelompok kecil yang kita jalani itu dengan pertolongan Tuhan. Dan dari situ juga ada 4 orang yang terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Dan itu kita terasangka sama sekali. Di akhir Tong punya pelayan di bulan terakhir, Tuhan tak berhenti juga di situ. Tuhan mau kayak lebih meninggalkan kesan yang baik untuk masyarakat, terlebih Tong pu anggota sepercayaan gitu. Dan akhirnya Tuhan buka jalan untuk kita buat revival Jumat. Tapi kali ini menarik karena Tuhan kasih inspirasi untuk bawa dorang ke pantai. Ini orang gunung ini,
orang yang tidak pernah lihat pantai sama sekali. Itu cerita pantai itu dong cuma dong bilang dong pernah lihat di TV saja, di gambar-gambar. Dan cari dana lagi, cari dana untuk itu, cari donatur, dan puji Tuhan bantu. Ya tong bawa orang gunung, tong bawa ke pantai nih, ke kota, tong bawa pantai, tong di sana 1 minggu. Acara revival 1 minggu itu bukan ke apa ya, kayak di momennya, dan lihat momen itu pun kayak saya secara pribadi itu berhenti menangis ketika lihat dong bahagia, dong rasa bagaimana ya, kenapa dong bisa tiba di situ dengan dong terpikir dong akan pernah pergi ke pantai, apalagi dengan kondisi yang dong rame-rame nih, satu kampung ini, satu orang-orang kampung ini baru rame-rame pergi ke satu tempat piknik, tuh bisa tertawa sama-sama, belajar Alkitab sama-sama. Dan sampai tong pulang dari bulan pertama tong tiba di sana, minggu ketiga kalau tak salah, tong selalu meditasi pagi dengan yang satu kepercayaan kita. Bukan kita yang kejar-kejar dong, kita yang minta-minta, bukan. Dong yang minta kita ajar dorang untuk meditasi. Dong yang dulunya takut sekali ambil bagian MC, doa buka pun mau baca tema, tak mau sama sekali. Dan lewat Tuhan, aduh, mau bagian apa dong? Siapa yang mau ini? Tangan di atas langsung. Kayak tidak perlu tunjuk, oh nanti pemuda ini, mama ini yang ambil bagian. Bilang saya dong, angkat tangan pasti. Ya kayak secara pribadi Tuhan tunjukkan, saya harus ke sana untuk lihat ini, saya harus ke sana untuk alami ini, dan itu jadi pengalaman yang luar biasa sekaligus aneh yang Tuhan izinkan untuk saya bisa lihat dan saya bisa rasakan. Ya, pelajaran berharga yang saya dapat di punya tempat pelayanan itu, ketika kita tidak tahu mau buat apa sebenarnya, tapi ketika tong serahkan tong jari-jari untuk dilipat, tong lutut untuk sentuh tanah itu pasti yang Tuhan perhitungkan. Terada air mata dan tekuk lutut yang Tuhan terperhatikan, dan hasilnya bukan cuma saya dan partner yang nikmati, tapi puji Tuhan umat-umat Tuhan di sana makin bertambah. Terlebih mereka punya kesetiaan untuk Tuhan. Jadi kayak senang saja begitu, bukan senang saja, senang sekali melihat perubahan yang Tuhan buat di sana, dan pelajaran yang sangat luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada saya, di mana saya diajar untuk lebih bergantung ke Tuhan, lebih banyak berdoa, sekalipun itu terlihat sebuah masalah yang tidak bisa dilalui. Ternyata benar yang Tuhan bilang, kita punya iman sekecil biji sesawi saja, kita bisa pindahkan gunung. Artinya bukan kita sembarang kasih pindah-pindah gunung begitu. Artinya sebesar gunung pun itu masalah, asal kita punya iman yang mau bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan itu abstrak tuh, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi kenapa Tuhan harus percaya, dan ketika Tuhan percaya itu sesuatu itu akan terjadi. Dan saya alami sendiri di sana. Saya terlalu kagum dengan apa yang beliau buat dalam apa pelayanan, dan itu yang menolong saya juga untuk tetap ada di pelayanan sampai sekarang dan sampai nanti Tuhan datang.